Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Miss Idai. Kali ini Miss Idai mau bahas tentang hasil penjelasan tes Stephen. Kalau teman-teman sudah tes Stephen dan hasilnya adalah thinking introvert, nih kayak gini nih sertifikatnya. Itu artinya teman-teman memiliki dominasi belahan otak kiri atas, neokorteks kiri, dan lapisannya di bagian dalam. Kalau di bagian otak tuh teman-teman, bagian neokorteks tuh di bagian ini ya, dan lapisannya di bagian dalam. Konsep Stephen ini didasarkan pada teori fenotip, genetik, dan lingkungan. Maka sesungguhnya tes Stephen ini lihat genetikanya teman-teman. Kalau teman-teman kemudian belajar lebih dalam konsep Stephen ada 5 strata genetik, yaitu jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive, kapasitas otak, dan golongan darah. Nah, kali ini Miss Ide mau bahas di bagian 2 ini aja, mesin kecerdasan dan drive motivasinya. Oke, kalau hasil tes Stephen-nya adalah thinking introvert, artinya adalah dari 5 belahan otak yang semuanya berfungsi ternyata memiliki dominasi atau pemimpin atau imamnya atau cara berpikirnya di bagian neokorteks kiri. Apa itu artinya? Think. Ada organ-organ otak di neokorteks kiri yang fungsinya adalah fungsi intelektual. Maka kecenderungan pada tipe thinking senangnya mikir. Dan kalau dia dalam urusan pelajaran rasanya serius aja, maunya bicara yang lebih ada wawasannya, ada mikirnya, sistematis seperti mesin. Think itu apa? Berpikir. Berpikir apa? Berpikir logika analisa. Karena ada organ-organ di bagian kiri atas ini berfungsi untuk berpikir logis analitis. Logika artinya adalah mencari hubungan sebab akibatnya. Maka jangan heran kalau teman-teman punya anak tipenya thinking, maka kecenderungannya ngapain? Banyak nanya kenapa, lalu bagaimana. Jadi dia sedang mencari hubungan sebab akibatnya. Kenapa sih Miss Ide banyak ngomongin anak-anak? Karena dalam konsep Stephen kembali kepada teori FGL tadi ya, fenotip, genetik, dan lingkungan. Apa yang tampak pada diri kita itu terdiri dari genetika yang artinya terberi dari Allah dan juga lingkungannya. Nah, genetik berarti makin murni ketika anak masih kecil. Kalau teman-teman tes Stephen pada usia sudah dewasa, maka kecenderungan faktor lingkungannya sudah cukup besar. Oke, kembali kepada konsep Stephen-nya. Jadi kalau teman-teman punya anak tipenya thinking, terus banyak nanya, kenapa? Itu artinya cerdas. Please ya teman-teman, jangan kelelahan untuk menjawabnya. Berikan mereka jawaban yang tepat. Misal, Mama kenapa aku harus mandi? Ayo coba jawabannya gimana? Jangan cuma bilang, ya emang harusnya kayak gitu. Jangan ya, tapi justru berikan jawabannya. Karena kulit kita terpapar oleh kotoran dan itu nanti bisa menyebabkan penyakit. Maka perlu kita bersihkan dengan mandi. Penting nggak kira-kira kita membersihkan kotorannya? Nah gitu ya, anak thinking cenderung akan berpikir tentang penting atau enggak penting. Prioritas menjadi pikiran utamanya. Kalau anak thinkingnya susah diatur, kemungkinan dia belum merasa penting untuk melakukan itu. Ingat, dia anak cerdas, maka carilah selalu logikanya. Apa ya kira-kira yang membuat dia merasa penting untuk melakukan hal tersebut? Yang kedua adalah analisa. Analisa adalah proses mencari di mana yang salah. Maka cara berpikir tipe ini kecenderungannya adalah melihat, oh yang ini benar, centang. Yang itu betul, centang. Tapi tidak diomongin. Nah begitu ketemu yang salah, biasanya dia akan langsung, ini dia yang salah. Dan biasanya itu yang akan jadi perhatian utamanya, fokus utamanya. Itu yang membuat kita seringnya kalau berada di dekat thinking tuh ngerasa salah mulu, ketemu aja salahnya. Emang dia pinter banget cari salahnya. Sebenarnya kenapa sih Allah ciptakan otak thinking ini untuk menemukan kesalahan agar segera mendapatkan perbaikannya, dicari solusinya. Maka pada anak thinking, kalau dia sering menemukan kesalahan, jangan diomelin, tapi ajari dia untuk mencari solusinya seperti apa. Kekuatannya di thinking yang mengandalkan data, akurat, objektif, maka kecenderungan kelemahannya justru sebaliknya. Apa itu? Kalau udah urusan hati, memang jadi kurang peka. Misalnya ya, kalau dia melihat orang tuanya nangis untuk ngasih tahu dia, aduh deh mama capek banget ya ngasih tahu kamu, mama sedih. Waduh, biasanya anak thinkingnya nggak paham.
Nah, daripada ngomongin seperti itu, mending mama-mama, papa-papa ya, kalau bicara sama anak thinking, bicaralah menggunakan logika. Bicaralah sesuai datanya. Ajak dia untuk mikir, kenapa dia tidak mengikuti aturan, kenapa dia melanggar, apa konsekuensinya. Begitu, daripada kita nangis sendirian dan dia nggak paham. Karena dia memang kecenderungannya adalah kurang peka. Meskipun perempuan ada jiwa maskulin pada tipe thinking ini. Maka kalau punya anak thinking perempuan kok tangguh, that's good ya. Ajarkan dia untuk mandiri. Salah satu kemampuan terbaiknya thinking adalah mandiri, dan ini dibekali oleh Allah. Eksitasi rendah, inhibisinya tinggi ya. Ini teori Pavlov. Seolah-olah dia ketika dapat rangsangan dari luar tuh agak sulit untuk menerimanya, dan hambatan di dalam dirinya tinggi. Jadi seolah-olah dia tidak membutuhkan orang lain. Ini yang tampaknya anak thinking itu seperti mandiri, dan dia memang biasanya dari kecil tuh udah pengen melakukan segala sesuatunya sendirian. Nah, orang tua yang biasanya pengen memanjakan anaknya, hal ini perlu diwaspadai banget deh. Jangan kemudian merasa baper. Oh, anakku tuh ngeyel banget, dikasih tahu bantah mulu. Aku mau bantuin dia pakai baju, ternyata dia nggak mau. Terus dia tuh sotoy banget pengen pakai itu sendiri gitu. Mana salah lagi. Nah, ini biasa banget ya mams ya. Jadi kalau anaknya memang sudah mandiri, udah pinter, udah muncul keingintahuan, biarkan dia untuk mencobanya. Lalu ajarkan kepada dia, dianalisa, coba apa yang salah adek. Misalnya dia mau pakai celana sendiri, orang tuanya gemes banget, sini mama pakein. Nggak mau, katanya, aku bisa gitu. Nah, kalau udah seperti itu, berikan otoritas, karena chemistry-nya adalah tahta. Dia perlu mendapatkan kepercayaan, tanggung jawab agar dia berkembang dengan baik. Kalau orang tua terlalu memanjakan dia, semuanya diintervensi, ya kecerdasannya nggak akan muncul. Misalnya dia masukin celananya salah, gimana dong? Jangan disalahin, ajari dia untuk, nah dek, coba kita hitung yuk, lubang celananya ada berapa? Kaki adek ada berapa? Kenapa yang masuk cuma satu lubang? Yang lubang satunya kosong. Minta dia analisa. Kenapa pakai angka? Karena kecenderungan pada anak thinking akan lebih tertarik pada angka dibandingkan tulisan. Nah, ini dia ya, teman-teman, untuk melakukan intervensi lingkungan bisa diberikan les-les berupa matematika, logika. Insya Allah itu akan membantu berkembangnya otak thinkingnya. Kalau lingkungannya baik dalam memberikan stimulasi, maka insya Allah tipe thinking ini akan berkembang menjadi fokus, analitis, sistematis, cerdik, dan teliti. Tapi sayang banget kalau misalnya lingkungannya tidak memberikan sesuai yang dibutuhkan, maka kecenderungannya apa? Keras kepala, defensif, abai, licik, dan ceroboh. Kalau anaknya masih seperti ini, langsung deh cek, jangan-jangan aku yang salah nih sebagai lingkungan terdekatnya. Anak thinking perlu untuk fokus, teman-teman. Jadi kalau dia belajar, sebaiknya adalah di ruang yang tidak terlalu ramai, mejanya juga tidak terlalu banyak stimulasi. Berikan dia waktu yang terjadwal, ada targetnya, sehingga dia tahu dan memfokuskan pikirannya bahwa masa tersebut dia akan belajar. Selanjutnya dia diberikan keleluasaan untuk bermain. Lapisan otaknya lapisan dalam. Lapisan otak dalam itu karakternya rapat-rapat, sehingga kecenderungannya adalah drive-nya dari dalam dirinya sendiri. Artinya mesin thinkingnya seolah-olah dikendalikan oleh dirinya sendiri. Thinking introvert kecenderungannya adalah memiliki prinsip dari dirinya sendiri. Stimulasinya dari dalam. Kalau orang tua ingin memotivasinya, maka berikanlah konsekuensi negatif lebih banyak. Misalnya, adik kalau nggak belajar, nanti adik susah loh jadi orang pinter. Kalau adik susah jadi orang pinter, gimana mau diberi kepercayaan jadi ketua kelas? Gimana orang mau percaya adik memimpin, dan sebagainya. Kenapa? Ingat sekali lagi, chemistry-nya tahta. Kita cenderung akan lebih senang ketika diberikan kekuasaan. Dan juga, kata kunci berikutnya adalah kompetisi. Anak thinking cenderung untuk menyukai kompetisi, menang atau kalah. Maka gunakan bahasa motivasinya. Adek kalau nggak belajar, nanti nggak bisa jadi ranking 1 gimana?
gitu ya. Ingat, konsekuensi negatif, nggak perlu marah-marah ngasih taunya, oke? Kecenderungan thinking introvert itu satu, mendalam. Jadi teman-teman nanti dalam mengolah kecerdasan thinking introvert ini, pastikan dia menguasai satu bidang yang terus-menerus sehingga dia menjadi expert. Ya, misalnya seorang dokter spesialis atau misalnya berada di satu bidang yang dia expert di situ sehingga dia akan berharga mahal. Oke teman-teman, itu dia tentang thinking introvert. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah sesuai fitrahnya. Salam buat anak-anak pinternya. I know because I love you.